Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat turut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilakukan pijat turut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah, dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kiri juga diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari kaki kiri dipijat-pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment dengan cara mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini, biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, mencret ya. Justru setelah dipijat maka tubuh akan sakit semua. Hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian perasaan itu akan hilang dan tubuh akan terasa enteng dan segala yang dikeluhkannya akan sembuh ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan, serta tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Maksud dilakukannya pijat refleksi ini adalah untuk menstimulasi saraf ya, yang terhubung dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila ada organ tubuh yang mengalami kendala ya, nanti bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini. Kemudian ya, kaki kanan kita lipat ke depan dan kita berikan treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Nah, setelah pemijatan kaki kiri kaki kanan selesai, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang.
Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan pantat. Caranya ya, mula-mula pantat dipijat-pijat secara merata sehingga permasalahan di sekitar pantat akan sembuh ya, mulai dari mungkin sakit, kemeng, dan kebas-kebas ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini secara umum harus dikonfirmasi karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Oleh karena itu perlu ditanya untuk menentukan pijatan yang pas. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Ini akan menambah kekuatan pemijatan. Nah, cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula ya, dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas ya, dari pinggang sampai ke punggung. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya, yang akan memberikan stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mempraktekkan ya terapi pijat turut ini agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa harus menggunakan jasa pemijat lain, apalagi yang memijat laki-laki ya. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang ikat ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang ikat. Juga dilakukan terhadap tangan kanan. Tangan kanan juga kita lipat ke belakang, kemudian kita berikan pijatan di sela tulang ikat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya. Dan tubuh kita palingkan ke kanan 3 kali dan ke kiri 3 kali ya, secara bergantian. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian kita berikan pijatan lagi ya, dari pinggang sampai ke punggung ya.
Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang kuat, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya untuk menambah kekuatan pemijatan. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, mula-mula pada pundak kita pijat-pijat ya, kita pijat-pijat, demikian juga leher bagian belakang kita pijat-pijat, kepala kita pijat-pijat lembut, serta rambut kita tarik lembut, dan kedua telinga juga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menimbulkan penyakit migrain dan vertigo ya. Dan kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan sebaliknya kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri. Nah, cara pijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Hingga dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, khususnya pada tangan, nanti akan hilang ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang kaki. Dilanjut pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Maka tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat, jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat lembut ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang kaki. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa pada lutut kita berikan ya treatment untuk menstimulasi ya produksi cairan sendi ya, atau cairan sinovial ya.
Karena apabila kekurangan cairan sendi maka lutut akan terasa sakit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan. Kemudian kaki kanan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Lanjut dengan pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan treatment agar cairan sendi ya berproduksi secara normal. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Lalu kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan. Kemudian kita lipat ya, dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat ya, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk pangkal paha ya, kita pijat sedikit, kita berikan tekanan ya. Demikian juga pada lutut juga kita berikan pijatan ya. Dan cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu kedua kaki kita tarik ke atas ya, kita olahragakan sehingga terjadi ya, relaksasi antara kaki, pinggang dan bahkan sampai ke punggung. Dan setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Kemudian dilanjut dengan pemijatan bagian perut ya. Mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya spin atau memutar. Setelah dirasa cukup, kemudian kita berikan perlakuan apa yang menjadi permasalahan perut, mulai dari membetulkan peranakan atau mungkin sekedar mengatasi perut kembung atau masuk angin ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut ya, karena di dalam perut ini terdapat organ yang sangat vital yang sensitif terhadap tekanan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk pangkal lengan kita berikan pijatan ya, sambil kita tekan-tekan seperti ini. Tujuannya bagi Anda yang mengalami sesak napas nanti atau mungkin batuk ya, nanti akan sembuh. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat perut ini, silakan terus ditonton, dan bagi Anda yang tidak menyukai, mohon di skip saja ya. Kemudian kedua tangan kita lipat ke belakang dan kita letakkan di bawah kepala. Kemudian kita berikan pijatan mulai dari pangkal lengan sampai ke siku ya.
Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini bisa memberikan relaksasi dan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan bagi Anda yang menderita batuk dan sesak napas nanti akan sembuh ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita lanjut pemijatan bagian kepala. Mula-mula kepala dipijat-pijat ya, dengan cara menarik dari alis sampai ke pangkal rambut secara berulang-ulang ya. Kemudian rambut kita tarik lembut dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Langkah ini bisa menyembuhkan migrain dan vertigo ya. Setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya, secara bergantian. Cara pemijatan kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya mula-mula tangan kiri kita oles dengan minyak dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat lembut. Dan setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti pada tangan kiri tadi. Tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat turut ini bisa juga sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi tubuh dan sebagai usaha untuk membersihkan kulit. Pada telapak tangan kanan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat lembut. Setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pada pangkal lengan. Selanjutnya ya, kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada pundak bagian kiri maupun kanan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh sebanyak 3 kali. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri, kita pijat tubuh bagian kanan mulai dari pundak ke tangan sampai turun ke pinggang sampai ke pantat dan bahkan pada kaki ya, dan berakhir pada kedua kaki ya, kita treatment. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat di bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri sampai ke pinggang, berakhir pada pantat, dan kedua kaki kita tarik secara bersama-sama. Mungkin Anda akan menggenapi ya demi sempurnanya konten ini, atau sekedar bertanya, itu saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Kemudian kita berikan treatment dengan penumpuk lutut kanan kita, kemudian tubuh kita tarik ke belakang ke 3 posisi ya. Ini akan memberikan efek retek ya. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.